Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Selamat jumpa saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Saya Letnan Kolonel Dina Ismail dari Gereja Balak Selamatan Korps 1 Bandung ingin menyampaikan kepada saudara sebuah kebenaran prinsip yang tertulis dalam Alkitab untuk menyatakan bahasa lidah adalah salah satu karunia roh yang diberikan kepada orang percaya. Jadi jika ada pertanyaan, apakah berbahasa lidah adalah bukti seseorang memiliki Roh Kudus? Mari kita bahas bersama di bawah terang Roh Kudus. Dari sejak dulu dan sampai sekarang, berbahasa lidah menjadi hal yang kontroversial di antara orang-orang percaya. Hal yang kontroversi atau yang dipertentangkan itu didasarkan pada pembacaan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 10 dan pasal 19. Terjadi terus-menerus pertentangan disebabkan karena membaca firman Allah dari sudut pandang kita sendiri, sehingga menimbulkan banyak versi, banyak tafsiran, banyak pemikiran yang mengarah pada akhirnya bukannya semakin mengerti, tetapi semakin tidak mengerti, semakin kacau. Nah, saya mengajak kita untuk memahami bahasa lidah. Jangan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang yang benar, yang dipimpin oleh roh kebenaran itu yang adalah Roh Kudus. Sebelumnya, mari berdoa. Disertai ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, kami serahkan waktu yang bernilai ini agar diberkati sepenuhnya oleh Tuhan. Karena kami mau belajar, kami mau memahami firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kami semakin diteguhkan untuk melawan berbagai ajaran yang tidak benar yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Pasal 10 dari kitab Kisah Para Rasul ayat 44 sampai 46. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mari kita simak dengan baik. Alkitab menyatakan ketiga peristiwa yang ada dalam pasal 2, pasal 10, dan pasal 19 terjadi karena pencurahan Roh Kudus kepada sekelompok orang
sehingga mereka berbahasa lidah. Jadi benar, bahasa lidah adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Bahasa lidah yang dimaksud adalah bahasa lidah yang dapat diartikan atau diterjemahkan oleh seseorang seperti yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Bahasa lidah yang sesungguhnya adalah salah satu karunia roh, spiritual gift. Istilah ini sering kita dengar, bukan? Tapi jangan dimaknakan apalagi dipahami berbahasa lidah adalah satu-satunya bukti seseorang memiliki Roh Kudus. Tidak ada hal itu ditulis di dalam Alkitab firman Tuhan. Sebab di sepanjang kitab para rasul ditulis di sana ribuan orang percaya kepada Yesus dan tidak ada yang dikatakan tentang mereka berbicara dalam bahasa lidah. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2. Kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Tidak disebutkan 3.000 orang itu berbicara dalam bahasa lidah. Justru yang tertulis di dalam Alkitab adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku, tidak bisa seseorang menjadi orang Kristen jika ia tidak menerima Roh Kudus. Tidak mungkin saudara dan saya menjadi orang percaya jika kita tidak menerima Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Sekali lagi, berbahasa lidah dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang adalah benar. Tetapi bukanlah bukti bahwa tanpa berbahasa lidah kita bukan orang percaya. Atau tanpa berbahasa lidah kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri. Rasul besar Paulus mengatakan dengan jelas arahan yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus termasuk kita saat ini, bahwa setiap orang percaya dianugerahi karunia-karunia roh, spiritual gift itu. Rasul Paulus menekankan keragaman dari karunia-karunia roh dalam tubuh Kristus. Dicatat di dalam Roma 12 ayat 6. Demikianlah
kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Dilanjutkan ke 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, jika orang-orang dari aliran tertentu mengatakan kepada saya, kamu hanya akan selamat jika berbahasa lidah, dan hanya dengan berbahasa lidah kamu memiliki bukti mempunyai Roh Kudus di dalam dirimu, tentu saja saya akan menyanggahnya dengan keras. Karena keselamatan jiwa saya bukan karena bahasa lidah, tetapi saya diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Sekali lagi, karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya bahasa lidah, tetapi karunia-karunia seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 dan juga kitab Roma pasal 12. Suatu hari seorang teman menerangkan kepada saya. Kata teman saya, karena hanya satu kali disebut di dalam Alkitab tentang bahasa lidah, yaitu pada peristiwa Pentakosta, maka Dina, kamu dengerin ya, aku dan kamu harus mempercayainya. Sebab kalau hanya satu kali berarti hal itu sangat amat penting. Saya nggak mau percaya pada apa yang dikatakan teman saya itu. Karena pernyataan itu tidak berdasar sama sekali. Bukan hanya karena satu atau dua ayat lalu kita membenarkan hal itu sebagai kebenaran. Saudaraku, kita harus mengambil seluruh isi Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Lalu kita mempercayainya secara keseluruhan. Bukan hanya didasarkan pada potongan-potongan ayat. Saya ulangi. Kita harus mengambil seluruh isi Alkitab dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Lalu kita mempercayainya secara keseluruhan. Bukan hanya didasarkan pada potongan-potongan ayat. Berbahasa lidah memang terus-menerus didengungkan, diajarkan dan disebarluaskan sebagai hal yang utama dalam kekristenan dan sangat penting kata mereka. Sehingga kalau bergereja, pilihlah gereja yang jemaatnya, yang pendetanya, pastornya berteriak-teriak, loncat sini sana, bahasa lidah terdengar gemuruh dan riuh. Itu ciri gereja yang benar, yang diberkati Tuhan katanya. Benarkah? Kembali kepada Korintus. 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Paulus bilang,
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Jadi saudaraku, Rasul Paulus bilang seperti ini. Lebih baik ngomong, lebih baik ucapkan 5 kata yang bermanfaat, 5 kata yang menghibur, 5 kata yang mendukung, yang menguatkan iman, 5 kata-kata doa daripada ribuan kata bahasa lidah. Jadi saudara-saudaraku, izinkan saya mengatakan, waspadai pekerjaan roh-roh yang tidak dikenal. Roh-roh yang membuat orang mengucapkan kebenaran-kebenaran yang dibuat-buat sendiri. Padahal itu semua jauh dari kebenaran. Meski itu diucapkan dengan berbahasa lidah di gereja. Firman Tuhan mengingatkan kita semua dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab dia, Tuhan yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Kita paham bahwa jangan percaya kepada semua roh. Kita harus berani untuk menguji roh-roh itu. Firman Tuhan mengatakannya kepada kita. Bukan Tuhan yang akan mengujinya buat kita, tapi Tuhan bilang kita yang harus mengujinya. Roh Kudus bekerja di dalam kita bukan untuk membuat kita mabuk, tertawa-tawa dan meloncat-loncat, atau membuat seseorang menjadi tidak sadar dan mengigau, lalu mengeluarkan suara seperti hewan, kemudian melepas baju yang dipakai. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Allah kita adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu dalam aturan-aturan yang teratur dan dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Banyak memang pertemuan-pertemuan ibadah yang mengklaim terjadi kebangunan rohani, revival, jika ibadah berlangsung dalam keramaian dan kegaduhan. Sebab itu menandakan terjadi perubahan besar pada diri jemaat di gereja-gereja itu. Saya ingin mengatakan itu jelas bukan kebangunan rohani atau transformasi ilahi. Kebangunan rohani yang menunjukkan transformasi ilahi terwujud ketika Roh Kudus mengubah hati saudara dan saya. Roh Kudus datang kepada semua jemaat dan saya serta saudara diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saat Roh Kudus datang kepada jemaat, maka ada orang-orang yang datang meminta pengampunan atas salah dan dosanya. Orang-orang yang berkata dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan, aku berdosa, ampunilah dosa-dosaku.
mulailah bekerja di dalam aku, sehingga terjalin hubungan pribadi antara aku dengan engkau. Itulah yang disebut kebangunan rohani. Saat Roh Kudus bekerja, kita sangat merasakan kehadiran Allah di dalam hati dan hidup kita. Saat Roh Kudus bekerja, saya melihat kaum muda meneteskan air mata ketika mereka tertunduk berdoa. Saudara-saudara yang datang ke bangku anugerah berdoa secara khidmat, kusuk dan berserah kepada Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Itu yang dikatakan transformasi ilahi. Terjadi di dalam diri, on the inside, bukan dalam tampilan-tampilan luar yang dilihat mata jasmani. Jadi kesimpulannya, berbahasa lidah yang dapat diartikan bukan satu-satunya bukti bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita. Bahasa lidah adalah salah satu karunia roh yang diberikan kepada orang percaya. Mari kita berdoa. Terimalah pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetap bimbing iman kami dalam roh kebenaran, dan beranikan kami menggunakan karunia roh yang Tuhan beri kepada tiap-tiap kami untuk mempengaruhi siapa saja menjadi orang-orang percaya dalam iman kepada Kristus. Amin. Berkat Tuhan bagi saudara dan saya.